Oh, halo, halo. Lupa bawa itu ya. Kita mau makan kepiting, kebihun kepiting gitu loh guys. Aku bikin kepiting sup bihun. Aku balik dulu ya. Aku apa? Kurang kurang apa? Garpu. Oke, Em. Tunggu sebentar. I can take myself dancing. Bagusan. Ini bukan daster sayang, ini apa ya? Kemeja, dress, apa ini nama? Dress, kemeja tuh apa ya? Dress shirt gitu. Mau ikutan giveaway DM ko Cen tapi udah dihapus storynya sama Kocen. Jadi ini tuh apa? Baju bukan daster saya ini di kancing. Kalau daster kan nggak pakai kancing kan? Bukan daster sayang. Go dan follower. Lagian lu follow dia awalnya kenapa? Ya kan? Kenapa follow dia? Aku punya mie kari bihun ya guys ya. Mie kari bihun pakai kepitingnya. Oke. Mau dimakan. Kayaknya kurang pedes deh. Awalnya gue berantem sama dia karena NM sama temenan sama lu kak. Hah? Oh. Mbak Yuyun kalau makan banyak banget, nggak takut endut, ini kan keyup doang say. Bihunnya juga cuma 1 bungkus doang. Yuk bisa yuk masukin Sahrul ke habitatnya aslinya yaitu. Nantangin seorang Jokowi aja, presiden aja cenah nggak bisa menjarahin dia. Merasa di atas awan gitu loh. Dia bersalah aja menistakan Tuhannya sendiri. Dia emang nggak merasa orang nggak merasa bersalah guys. Lucu sih sebenarnya. Ya, dia mengakui apa muslimah ya. Tapi dia sendiri yang menistakan agamanya dirinya sendiri. Seolah-olah bela Palestina, bela gini. Dirinya sendiri aja munafik. Ya. Katanya boykot cenah gitu kan ya. Boykot lah si Atta. Si Atta itu pendukung Israel. Boykot lah si Juli Kodok, ya kan? Si Juli Kodok warga Israel gitu kan. Temanku di US ada yang mau ke Indonesia, mau laporin Ustadz tapi lewat kenalan Ustadz Kebayoran sana. Boleh cus. Ngelaporinnya jangan perorangan guys. Harus harus yang ngelaporannya itu adalah perkumpulan ya. Anggota-anggota ya. Instansi-instansi itu yang harus ngelaporin. Kalau perorangan diduitin. Jangan dilaporin perorangan. Kalau ngelaporin perorangan diduitin. Coba cari yang ngelaporin Lina Mukherjee siapa? Nah itu. Kalau kalian bisa cari yang laporin Lina Mukherjee siapa, laporin. Jadi kan Lina Mukherjee aja makan babinya di Bali, ya kan? Dilaporinnya di Sumatera, best. Nah itu yang best guys, cus.
istidrat ya. Ormasnya, ormas yang laporin, jangan perorangan. Kalau perorangan capek, kalian diduitin, percaya sama gue deh. Bikin laporan nanti ada biayanya bu, terus di BAP ada biayanya bu, mampus. Terus nanti dipanggil ada uang ongkosnya bu, belum ada jaksa, nanti ada udah yang laporin jangan perorangan, yang laporin instansi atau grup-grup gitu. Cari yang laporin Lina Mukherjee, dia pasti punya duit tuh. Kalian sekarang PR-nya cari yang laporin Lina Mukherjee, itu tag. Walsa lagi live di arisan online-nya, suaranya ngebas banget. Berarti dia akunnya kena banned guys, karena kan dari Zegaril dia nggak bisa itu, terlalu barbar. Akun ke Adriana Zajaga dia nggak bisa itu. Terus sekarang ke arisan online. Suara Cici bisa berubah-ubah gitu, iya. Transformer. Kita adalah transformer guys. Tuh kak, nggak di spill, itu video dari aku yang nge-upload. Kalau spill itu dia dapat videonya di belakang aku. Ini aku yang nge-upload, gimana di spill sih? Kalau aku nge-spill foto keluarganya dia, aku nge-spill rumahnya dia, aku yang nge-spill alamatnya dia, aku yang nge-spill nama ayah dan ibunya dia, aku yang nge-spill. Gue di Malaysia nggak ngerti. Iya, nggak harus juga kamu ngapa-ngapain. Bebel banget ya. Kita pakai ini dulu sebagai pelembab. Si Isa lagi di live tuh, komentar dimatiin. Iyalah, pasti kalian kesana penista agama gitu kan, warrior. Nggak kuat dia dibully ya, karena kan secara gini ya guys, kita main psikologi ya. Dia itu kan meninggikan di sini, aku itu mami online, aku ini ntar dikencing dulu katanya biar tidak senonoh ya. Kalau misalnya masuk YouTube biar ketutup. Udah diikat nih rambutnya. Bisa post foto, itu bukan foto, itu video di Turki. Itu video aku waktu aku sama mamaku di Turki. Kayak kekurusan sekarang, thank you. Yang punya pondok pesantren enggak, yang laporin Lina Mukherjee itu best, karena dia bisa bawa Lina Mukherjee makan di Bali, makan babi, terus tiba-tiba tiba-tiba si itu siapa si siapa, aduh gue lupa. Si Lina Mukherjee harus transport bolak-balik Jawa Sumatera, dan ujung-ujungnya di penjara di sana kan, Sumatera kan, Ormas Palembang. Cus. Kan nanti cek DM ya, nanti aku cek DM-nya. Aku lihat DM nggak, kamu nggak DM aku. Sumpah jadi pengen bihunnya. Makanlah bihun kepiting, kari enak. Kayak hidungnya asli sayang.
Makanya dia tuh suruh aku operasi hidung biar lebih tirus lagi cenah. Aduh, aku nggak bisa balas DM lagi makan. Lagi makan kepiting, gimana balas DM? Lagi nikmat-nikmat makan nih. Aduh. Emang Sahrul bisa masuk gak? Bisa. Bisa sayang. Saya sedang mana si Apple? Apple, di manakah dirimu Apple? Tuh udah si Apple mah udah nggak ada di sini. Mana Apple? Akhirnya kayo ke live. Ya aku juga kan harus ada tidurnya sayang. Aduh, harus ada happy-happynya juga dong. Masa hidup aku nggak bahas si Isa, si Fitri sama Nikita, nggak begitu juga konsepnya. Kayak ngefans sama banget Chen. Dari 24 sampai 26. Oh. Atta betah ya sama, bukan betah sayang, dia itu terpaksa ya, karena dia sudah dapat surat, ini ya guys, dia sudah dia sudah menekan apa surat perjanjian kalau misalnya dia keluar dari si Isah, barang-barangnya semua harus dikembalikan. Satu itu, kedua harus membayar kalau dia itu menumpang ya. Jadi dia udah surat perjanjian di atas materai loh guys. Yang laporin Ustaz Syarif Palembang, cus. Cari IG-nya sayang. Ustaz Syarif ntar. Aduh, Ustaz Syarif, cus. Penjarain Ustaz Sega gitu. Cus sayang. Pasti ketar-ketir nih kalau misalnya yang apa, kalau yang ngelaporin Ustadz Syarif, dia ketar-ketir karena dia udah apa, udah jenguk si Lina Mukherjee di penjara. Lina Mukherjee aja berapa lama guys dia di penjaranya? Gua nggak follow up. Lina Mukherjee aja makan babi guys, makan babi pakai apa, bismillah bisa masuk penjara. Apalagi ini waria yang ke Mekah apa tidak dengan kuadratnya. Ayo. Nanti aku mintain nomornya Kak. 2 tahun tuh. Ya Isa harusnya lebih ya. Jeda guys, masa sih jeda?
Masa jeda nggak koneksinya? Emang Lina tahu dia war-war? Iya kan, mereka pernah berantem. Lina sama si Isa pernah berantem. Pelanggarannya kan di luar negeri, Kak, bukan di Indonesia. Indonesia ini negara hukum, satu itu ya. Dan kedua, dia ini warga negara Indonesia yang dia kan influencer, ya kan? Secara nggak langsung dia mensponsorkan dirinya bahwa dia itu selebgram waria yang datang ke Mekah, yang wujudnya harusnya lelaki menyalahi kodratnya, ya, pergi ke syafnya perempuan. Apakah itu yang kalian mau sebagai selebgram, ya? Nanti kebanyakan waria-waria lainnya bilang, oh iya ya, kita nggak apa-apa loh nanti ke Mekah pakai cadar, pakai mukena gitu kan. Secara nggak langsung itu bukan penistaan agama juga ya, ajaran sesat guys ya, bener nggak? Think ya, think yang punya yang menganut agama Islam ya, Muslim, kalian pikir deh, apakah itu yang kalian mau? Apa kalian itu mau nanti rumah suci Tuhan? Ya, kalau misalnya dia mau pakai mukena di rumahnya sendiri, it's okay, ya, it's okay. Tapi ini di rumah Tuhan, kalau dia bersentuhan dengan perempuan yang asli gitu, bukan wanita gitu, seutuhnya, batal sholatnya mereka. Gua non Muslim sayang, masa aku yang harus kasih tahu kalian sih? Yang bawa ke sana mereka taunya dia perempuan. Sebodoh itu orang-orang. Biro jasa yang kena juga. Nggak, kayaknya dia dibayarin Miss Cindy kemarin katanya. Nggak ikut tur. Makanya kalau ikut tur kan pasti dia show kalau ikut tur kan pasti ada dari Jeddah dia kemana lagi gitu, ke Kairo atau apa. Dia kan nggak ke sana. Dia cuma dari Jeddah langsung pulangnya. Jadi belum tentu, dia juga belum tentu umroh guys. Setahu aku kalau umroh itu paketan nggak sih, ya kan? Kalau misalnya dia datang ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah dia harus bayar apa nggak? Atau tinggal langsung jalan aja langsung ke Mekah, nggak ada persyaratan gitu? Bisa umroh dengan sendirinya diri sendiri, nggak usah ikut travel. Aduh, yang bodoh-bodoh yang percaya sama Juli Kodok ya, samanya aja kalian penista agama. Dia aja menghina agama kalian sendiri, kalian percaya sama apa yang dia itu ya. Nabi kalian aja dihina-hina sama Juli Kodok ya, Nabi Muhammad, kalian diem aja. Sejadah kalian ya dihina-hina sama Juli Kodok, kalian diem aja. Ya, cara sholat kalian katanya apa? Syafnya laki sama perempuan, kenapa syafnya laki-laki di depan, kalau perempuan di belakang? Kalau laki-laki di belakang terus cewek di depan, nanti pada horny semua. Kan goblok gitu ada orang sampai pemikirannya kayak begitu kan, jadi dilucu-lucuin gitu ya, di kayak yang dibikin konteks bahwa apapun seksual ya. Juli Kodok siapa? Juli Caniago. Penista agama nomor 1. Dia lagi di Singapura, lagi cap keluar guys, karena dia kemarin di Bali itu udah 1 bulan, visa on arrivalnya udah habis. Nanti dia balik lagi ke Bali.
Kalau waria nggak usah ngomong-ngomong warianya lah. Kalau berantem mah berantem aja, nggak usah ngambil seksualnya. Si Isa nggak bisa diusir juga dari Indonesia. Dia mau diusir ke Indonesia, diusir dari Indonesia mau kemana lagi? Naik saham kamu 1.200 tembus 2.000. Ya guys ya, kita ngomongnya yang real-real aja lah. Di sini kan mayoritas yang lihat aku live ini adalah muslimah, bener kan? Agamanya Islam kan? Masa kalian membiarkan orang-orang yang jelas-jelas di depan mata kalian menghina agama kalian? Kalian diem aja, ya? Kalau misalnya dia punya urusan sama Tuhan secara private, ya kalian nggak tahu. Ini belang-belangan di depan kalian gitu loh ya. Kalian diem aja. Mending nggak usah punya agama, say. Kalian tuh harus membela agama kalian, cara adat kalian. Kalau enggak, rusak nggak itu cara kalian berdoa nanti di Mekah, nanti ada pakai bikini gitu. Pakai bikini, boleh pakai bikini di Mekah kan, kata Juli Kodok, Juli Caniago katanya nanti sajadahnya diganti aja sama foto Juli pakai bikini. Boleh nanti di Mekah pakai bawa sajadah muka Juli Kodok, boleh. Agama kalian dilecehkan ya, cara mereka sholat gitu dilecehkan juga, ya kan? Gak usah bahas-bahas yang gue nggak kenal lah. Gak usah ngomongin orang yang udah meninggal. Buat apa ngomongin orang yang udah meninggal? Satu, dia nggak ada hubungannya juga. Ada jejak detailnya. Biarlah Allah ini ya. Kalian itu salah kalau misalnya biarlah Tuhan yang membalas. Orang itu, manusia itu dikasih negara ini dikasih hukum segala macam. Kalau kita tidak bertindak, kalian mati aja. Biarlah Tuhan aja kasih rezeki, terus kalian nggak kerja gitu ya, diem aja di rumah. Tuhan, kok aku nggak kasih rezeki ya, kok aku nggak makan ya. Ya kamu di rumah aja nggak makan, nggak cari kerjaan, nggak usaha, nggak berniat untuk cari makan, cuman mengandalin Tuhan. Nggak bisa, kita harus beraksi guys ya. Biar aja Tuhan itu, kalau bisa nih, biar aja Tuhan yang membalas. Ya pasti semua orang juga bakal mati, itu mah udah for sure orang mati. Cuman ya kan, kalau misalnya kita hampir jatuh. Kalau misalnya kalian nggak mau itu ya is okay. Aku juga nggak maksa kalian untuk melakukan sesuatu gitu, enggak ya. Enggak juga. Ya kalau kalian mau diem aja is okay. Kalian cuma penonton doang jadinya ujung-ujungnya kan. Percuma kalian main Instagram, nggak ada impactnya, ya kan? Berarti kalian salah satu penista agama juga, karena bilang ya udahlah biarin aja lah, ya kan? Itu orang sholat begitu biarin aja lah, ya is okay. Berarti kalian membolehkan juga caranya begitu. Karena bilang, it's okay, biar Tuhan yang membalas. Ya enggak lah. Kalau misalnya nih, logikanya, iya gitu ya, di masjid kalian, bolehkah waria itu pakai mukena dan bersebelahan sama kalian? Nggak usah jauh-jauh ke Mekah deh, gitu aja dulu. Ya, aku tanya sama kalian, 1.000 orang ini. Kalau kalian ada lihat si Isa, ya, datang ke masjid pakai mukena, wudhu, sholat di sebelah kalian, sebelah-sebelahan, apa kalian membolehkan itu?
Nggak usah jauh-jauh ke Mekah lah, nggak semua orang bisa ke Mekah kan, ya. Kalau kalian orang beragama pasti kalian tahu sholat, tahu peraturannya. Logikanya wanita menurut undang-undang negara aduh Tuhan. Kadang-kadang orang ini harus gimana ya guys, biar sadar gitu. Dia perempuan, ya. Oke. Dia perempuan secara negara, tapi secara Tuhan, ya, dengan agama, ya, emang dia mati ntar pakai binti atau bin. Sekarang dia udah pakai binti, ya. Di papan nisannya kan, kalau misalnya orang Kristen nggak pakai binti sama bin kan. Kalau misalnya orang Islam kan pakai bin sama binti kan. Dia udah pakai bin Arsadul Zega, ya. Undang-undang negara sama undang-undang agama beda. Ya kadang-kadang orang gini ya, masih aja ngebela. Nih, lucunya kenapa sih orang masih ngebela dia? Gue nggak ngerti. Dia ini menistakan agama kalian. Kalian ngebela dia, samanya aja berarti kalian menistakan agama kalian sendiri.